Olahraga untuk segmen ini, saudara supporter Timnas Indonesia yang menamakan diri atau yang sudah berada di Qatar, ini menggelar parade di Soik Wakif menyambut Piala Dunia U17 All Out untuk mendukung Garuda Muda. Supporter Timnas berkumpul menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera merah putih di jantung kota Doha pada Sabtu malam. Supporter bertekad skuad racikan Nova Arianto itu tak akan berjuang sendirian di Piala Dunia U17 2025. Garuda Qatar berkomitmen akan selalu memberikan suntikan semangat bagi Zahabi Goli dan kolega selama berlaga di Qatar nanti. Merdeka, merdeka. Timnas Indonesia U17 tiba di Qatar pada Jumat lalu untuk mengikuti Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda lolos ke Piala Dunia usai tampil impresif dalam kualifikasi Piala Asia U17. Timnas Indonesia akan bersaing di grup H di fase penyisihan grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Demi mematangkan strategi, skuad Garuda Muda telah menjalani 3 kali uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab. Hasilnya Zahabi Goli CS kalah 1-2 dari Paraguay, bermain imbang tanpa gol melawan Pantai Gading, dan kembali bermain imbang kontra Panama dengan skor 1-1. Saat kemarin kita bertemu dengan Paraguay, dengan Pantai Gading dan Panama, secara postur kita sangat kalah, tapi saya bilang ke pemain ya bagaimana kita mempunyai mental yang kuat agar kita bisa bersaing. Kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat ya pastinya akan sulit kita bisa bersaing dengan nanti Zambia, Brasil, dan Honduras ya. Dan harapannya saya minta pemain jangan pernah takut, karena kita sekali lagi saya bicara, kita tidak pernah tahu hasil pertandingan. Timnas U17 akan mengawali kiprahnya di Piala Dunia dengan menghadapi Zambia di Doha, Qatar pada 4 November nanti. Zambia yang membawa 25 pemain hadir sebagai tim debutan di ajang Piala Dunia U17 2025. Sementara bagi Indonesia ini menjadi penampilan kedua. Pada edisi 2023, Garuda Muda hanya mampu mencapai babak penyisihan grup. Tim Liputan Kompas TV. Dan seperti apa peluang Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025 di Qatar? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wesley, apa kabar? Selamat malam. Baik. Iya, salam sehat selalu Bung. Ini Timnas Indonesia U17 ini akan bertanding besok tanggal 4 November lawan Zambia. Nah, yang pertama kali main di Piala Dunia U17 bahkan. Seperti apa kalau melihat peluang Garuda Muda di sana nanti? Kita punya ekspektasi tinggi ya, karena standar yang sekarang ini ditetapkan oleh pemerintah sepak bola di tanah air itu bukan lagi standar sekedar partisipan. Kalau 2 tahun lalu kita bisa tampil sebagai tuan rumah dan sekarang kita lolos, memang peluangnya diperbanyak ya, karena pesertanya tidak lagi 24, tapi sudah jadi 48 tahun ini, dan tujuan akan terus dilakukan. Nah, melihat performa mereka 3 uji coba itu kan paling tidak kita cuma sekali nggak cetak gol ketika menghadapi Pantai Gading. Kita kalah 1-2 lawan Paraguay yang sudah 5 kali sebelumnya tampil di Piala Dunia U17, kita cetak 1 gol. Lawan Panama kita cetak 1-1. Berarti kita Panama juga sudah 3 kali sebelumnya main di Piala Dunia. Jadi ada sebuah harapan besar bahwa kita bukan lagi inferior terhadap tim-tim yang lebih dahulu mentas di panggung Piala Dunia meskipun kategorinya junior. Ini hasil yang harus kita tunggu performanya dari sebuah laga uji coba dengan turnamen, karena bagi saya untuk U22 ini ada 3 faktor itu. Yang pertama soal kemampuan mereka fokus kepada pertandingan, fokus kepada strategi yang ditetapkan oleh pelatih, lalu konsistensi. Tidak mudah untuk anak muda itu bermain konsisten, apalagi pertandingan tiap 3 hari kan, tanggal 4, 7, tanggal 10 itu kan tanding, jadi cuma 2 hari istirahat. Dan yang ketiga soal kepercayaan diri, ini yang menjadi kendala bagi usia muda kita. Nah, kepercayaan diri itu sudah dipupuk kemarin lah lawan 3 uji coba lawan Pantai Gading, Panama, dan lawan Paraguay. Ya, memang kemarin performa kita kurang baik ketika lawan
Paraguay, kemudian juga Panama dan juga Pantai Gading begitu ya. Ini memang harus jadi catatan. Kita nggak boleh lihat ke belakang, tapi memang optimistis harus selalu kita tanam. Tapi untuk membangun optimistis itu pasti perlu ada yang membuat percaya diri. Jadi apa sebenarnya dari kekalahan kemarin yang harus dibenahi oleh sang pelatih? Tadi saya sudah sebut ada 3 faktor ya. Nah, tim pelatih itu juga harus memperkuat lagi aspek psikologi. Nah, di tim itu kan memang ada psikologi. Yang perlu sebenarnya menjadi catatan bagi kita lah, di tingkat usia itu, Mbak Valen, sebenarnya persaingannya nggak terlalu jomplang. Kalau kita mundur di kejuaraan sebelumnya kan kita lumayan ya, memulai 2 pertandingan dengan skor imbang di 2 pertandingan awal, meskipun akhirnya kalah lawan Maroko. Tapi pada usia 17-20 sebenarnya kita nggak boleh inferior. Nah, tadi saya katakan kalau percaya diri mereka bisa dijaga, bahwa di kategori junior itu kita masih bisa bersaing kok. Iya setuju. Ini memang besok itu ketika pertandingan Garuda Muda itu juga akan jadi challenge untuk para pemainnya sendiri. Meskipun memang targetnya harus mencari poin 3 begitu ya, poin penuh, tapi memang permainan mereka nanti juga akan menjadi sorotan para pencari bakat dunia begitu. Tapi kalau melihat pertandingan di tahun 2023 lalu, langkah timnas U17 itu terhenti di babak grup. Nah, sejauh mana level pemain timnas Indonesia yang berada dalam satu grup ini bersama dengan negara lain? Ya, kita di grup ini kan ketemu lagi lah. Mungkin 2 tahun lalu kan kita ketemunya Ekuador, Panama, dan Maroko. Performanya kan mengejutkan sebenarnya. Tim Bima Sakti, pelatih yang masih muda, masih bisa dibilang minim pengalaman untuk memegang batu kepala untuk level klub, masih belum teruji kan untuk menjadi batu kepala, lalu kemudian mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah, sebagai tim tuan rumah, menghasilkan 2 pertandingan yang membuka harapan sebenarnya, meskipun kalah 1-3 lawan Maroko. Tapi pengalaman ini membuat kita membuktikan, tadi saya katakan bahwa kita di kategori junior tidak bisa dikatakan kalah jauh, apalagi kita sudah punya kompetisi Elite Pro Academy yang 3 kategori ya, U16, 18, dan 20. Nah, pemain U16 ini kan sebenarnya potensi untuk ke Piala Dunia 17. Jadi kita berharap lah kompetisi junior ini terus diperbaiki, terus dimatangkan sehingga menghasilkan produk-produk yang terbaik dari kompetisi untuk tim nasional. Ya, tapi kalau lihat peta kekuatan di Piala Dunia U17, sejauh mana realistisnya target timnas U17 bisa melangkah? Ya, target pertama kan sebenarnya tidak lolos ke Piala Dunia bukan tahun ini ya. Dari federasi kan bukan 2025 ini, tapi melihat persaingan kita harus bersyukur lawan kita adalah Zambia yang belum pernah lah sebagai debutan. Tapi kalau melihat performa mereka, Zambia bisa mengalahkan Meksiko. Itu juga tim peserta Piala Dunia U17. Zambia bisa mengalahkan Kaledonia Baru. Itu juga serta Piala Dunia tahun ini. Dengan skor mereka tuh mereka cetak 3-1, menang 3-0. Berarti bisa dalam 2 pertandingan uji coba di Dubai mereka mencetak 6 gol. Jadi hati-hati dengan ketajaman mereka. Tapi secara tim kejutan pasti ada hal positif yang kita ambil dengan kita, bahwa bisa jadi mereka yang demam panggung grogi di Piala Dunia ini. Jadi ini sebuah momentum ketika kita ketemu Zambia di laga pertama, baru ketemu Brazil di laga kedua ya. Semoga kita dapat 3 poin nih tanggal 4 besok Bapak Len. Ya, itu juga yang jadi harapan kita bersama ya. Kita nggak boleh meremehkan lawan, tapi ya lagi-lagi tantangan mental ini yang memang harus dijaga oleh para pemain Garuda Muda. Terima kasih sudah berbagi analisanya, Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat selalu, Bung Wesley.